Baik, eh, pertemuan kali ini kita akan membahas dua PKA ya. Nanti ada PKA 25.5, ini yang akan membahas terkait dengan konfigurasi switch ya. Jadi konfigurasi dasar ya PKA-nya. Nah, pertama nanti jangan lupa ya teman-teman, nanti tetap ini akan saya jadikan tugas ya, nanti silahkan di-download seperti kemarin, tapi belum saya upload ya. Yang pertama nanti Anda wajib mengisi user profile-nya ini ya, seperti ketentuan yang ada di tugas ya. Terus kemudian bagi yang belum mengumpulkan tugas yang pertemuan pertama, silahkan masih ada waktu sampai nanti jam 23.59 ya. Karena saya lihat belum semuanya mengumpulkan. Kemudian untuk mendownload itu ya, itu kan tadi nanti apa namanya untuk akses ke link yang saya berikan yang di Waskita, tolong gunakan email student ya, jangan menggunakan email yang lain karena nanti tidak bisa. Baik, yang akan kita gunakan, yang akan kita bahas ini ya, ini adalah kita akan membahas terkait dengan konfigurasi dasar switch ya. Jadi konfigurasi dasarnya apa sih? Ya, nanti akan kita bahas di sini. Ya. Yang pertama yang akan kita gunakan di sini adalah nanti akan melakukan verifikasi ya konfigurasi defaultnya. Jadi kalau switch secara default belum diapa-apakan itu konfigurasinya apa saja ya. Kemudian konfigurasi basic switch ya. Jadi apa yang nanti bisa kita lakukan untuk konfigurasi dasarnya. Kemudian ada konfigurasi banner, kemudian cara menyimpan ya file-file yang sudah dikonfigurasi tadi ke NVRAM ya. Nah, yang pertama ya kita akan melakukan proses verifikasi konfigurasi defaultnya switch. Jadi kalau ini bisa diistilahkan kalau kita membeli switch yang baru itu isinya apa sih? Konfigurasinya apa? Yang pertama kita klik switch-nya ya. Ya, seperti ini. Kita klik switch-nya. Nah, kemarin kita sudah bahas untuk berbagai macam mode ya di dalam switch. Ya, kemarin ada user exit mode, ada privilege exit mode, dan ada global configuration mode. Nah, ketika kita login atau ketika masuk ke switch, itu kita masuk ke user. Ya, tandanya seperti ini ya, promnya ya kemarin ya. Tandanya seperti ini kita masih dalam mode user. Nah, untuk masuk ke super user atau privilege-nya, kita mengetikkan perintah enable. Nah, masuk. Nah, kemudian untuk melihat konfigurasi switch yang ada saat ini apa sih? Default-nya ketika kita membeli switch baru, itu konfigurasinya apa saja? Ya, itu bisa kita lihat di dalam file ini, ya, running config. Ya. Kita bisa lihat menggunakan perintah show running config. Nah, ini adalah default konfigurasi dari switch baru ya. Jadi belum ada konfigurasi apapun ya. Nah, ini defaultnya. Di sini ada ini adalah ukuran konfigurasinya. Ukuran file konfigurasinya adalah 1080 bytes. Kemudian versi OS-nya ya. Kemudian di sini ada hostname, ya, hostname-nya adalah switch ya. Hostname-nya adalah switch. Kemudian ada spanning tree mode dan sebagainya, ini terkait untuk routing ya. Kemudian ada interface. Interface ini adalah port. Ya. Portnya ya. Di sini ada 2 port, ada 3 port ya. Ada interface fast Ethernet. Ya, interface fast Ethernet. Fast Ethernet itu ada dari 01 sampai 024. Ya, karena ada 24 port. Ya, ini interface. Kemudian ada 2 interface gigabit. Ya. Gunanya apa sih fast Ethernet dengan gigabit? Biasanya ya, biasanya fast Ethernet ini akan
sambungkan ke klien, ya, ke klien. Contohnya PC, laptop dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk gigabit Ethernet biasanya digunakan untuk koneksi antar switch, ya, dari switch ke switch atau switch ke router itu biasanya dia menggunakan gigabit, ya, menggunakan gigabit. Tujuannya apa? Biar kecepatannya, aksesnya itu lebih cepat. Kalau fast Ethernet ya biasanya Mbps, kalau gigabit itu bisa sampai Gbps, ya, gigabit per second. Kalau yang fast Ethernet biasanya Mbps, 100 Mbps dan sebagainya. Kemudian juga ada interface VLAN, ya, VLAN virtual LAN biasanya ini digunakan untuk membuat virtual LAN. Virtual LAN seperti apa sih? Ya, itu ada di mata kuliah jaringan komputer 2. Jadi biasanya switch ini kan ada 24 port ya, biasanya digunakan untuk membatasi akses ya, bisa biar port 1 dengan port 2 itu tidak saling komunikasi, yaitu dengan cara dibuat VLAN, virtual LAN. Nah, pada dasarnya setiap port ini kan saling nyambung antara port 1, 2, 3 sampai 24 ini kan saling terhubung. Ya, defaultnya seperti itu. Tapi dengan adanya VLAN ini nanti bisa dipecah, ya, dipecah. Nah, kemudian ada line konsol, ya, line konsol. Line konsol ini adalah port konsol, ya. Kemarin kita sudah melihat ya spesifikasi dari switch itu ada port fast Ethernet, gigabit, kemudian ada port konsol. Port konsol ini fungsinya apa? Port konsol ini fungsinya digunakan untuk koneksi menggunakan kabel konsol ketika switch ini baru, ya, baru. Kita mau melakukan konfigurasi switch baru itu kan kita tidak bisa. Kita harus akses langsung ke switch-nya menggunakan kabel konsol. Makanya dia nanti masuknya ke port konsol, ya, port konsol. Nah, kemudian ada line VTY, virtual terminal, ya, virtual terminal. Maksudnya apa? Ini virtual terminal ini loh, ya, area kerja kita ini. Ini virtual terminal ya. Nih, kita aksesnya dari sini, ini namanya terminal. Nah, terminal ini kita bisa membuka jendela terminal ini dari 0 sampai 15, ada 16 jendela. Ya. Tetapi biasanya ini digunakan untuk login secara remote. Ya, loginnya secara remote menggunakan SSH. Biasanya dia sudah mempunyai IP address. Kalau sudah mempunyai IP address, dia untuk apa namanya konfigurasi dan sebagainya menggunakan line VTY ini. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah konfigurasi dasarnya ya. Konfigurasi dasar. Nah, di sini ada berapa banyak fast Ethernet yang dipunyai? Ini ada 24 ya. 24 fast Ethernet. Kemudian berapa banyak gigabit? Ya, interface-nya itu ada 2 ya. Gigabit 1, gigabit 2. Kemudian nilai VTY LAN-nya itu dari berapa sampai berapa? Di sini dari 0 sampai 15 ya, dari 0 sampai 15. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, perintah yang digunakan untuk melihat isi dari konfigurasi yang sifatnya non volatil ya. Non volatil random access memory atau NVRAM. Nah, di sini di switch dan router ini ada nanti ada sekitar 4 ya, ada sekitar 4 tempat penyimpanan atau storage-nya yang ada di switch. Sama seperti komputer ya, komputer itu kan ada RAM, ada ROM, kemudian ada hard disk ya, ada hard disk. Nah, di switch itu ada apa namanya? Jadi tempat penyimpanan atau memori itu kan ada 2 jenis ya, yang volatil dan non volatil. Ya, Anda harus ingat kembali itu di mata kuliah hardware software ada ya. Yang volatil ini ketika listrik mati atau perangkatnya ini di restart, maka akan hilang. Yang disimpan di memori tersebut akan hilang. Contohnya yang volatil itu RAM ya, RAM. RAM itu adalah volatil. Jadi ketika kita buka komputer seperti ini, ya kita di RAM kan biasanya ada akses ya.
Nah, nanti Anda lihat lagi lah bagaimana proses input output di komputer ya, di CPU. Ya, di komputer itu prosesnya seperti apa sih? Ya. Sebelum diproses itu kan masuk ke RAM dulu ya. RAM. Nah, ditampung dulu memorinya. Nah, setelah itu baru diproses ke prosesor. Nah, RAM ini sifatnya volatil. Ya, kalau listrik mati atau perangkatnya di restart itu hilang. RAM akan kembali utuh ya. Nah, yang non volatil itu adalah tempat penyimpanan yang tetap ya. Walaupun listrik nanti mati, perangkatnya di restart itu akan tetap ada. Ya. Kalau di PC itu ROM ya, ROM, read only memory ya. Kalau yang volatil tadi di PC adalah RAM ya, RAM. Nah, untuk menampilkan isi kalau di PC itu ROM, kalau di switch atau apa namanya routernya Cisco itu namanya NVRAM. Ya, NVRAM itu untuk menyimpan konfigurasi secara tetap. Ya, NVRAM. Perintahnya adalah menggunakan perintah show startup config. Startup config. Nah, di situ startup config is not present, berarti apa namanya belum ada konfigurasi yang disimpan di NVRAM-nya, ya belum ada konfigurasi yang disimpan di NVRAM-nya. Berarti memang belum ditulisi, ya. Karena masih baru ya. Ini kita menganalogikan bahwa switch ini masih baru, belum ada konfigurasi. Nah, ini nanti akan kita konfigurasi, ya, akan kita konfigurasi. Oke. Konfigurasi dasar dari switch yang pertama adalah memberi nama switch ya, memberi nama switch. Tujuannya apa sih? Biar kita tahu ya, kalau di sini topologinya itu kan ada switch 1 terhubung ke PC 1, switch 2 terhubung ke PC 2. Nah, defaultnya ya, itu nama switch ya tetap ini, switch. Jadi kalau kita sedang konfigurasi ini switch yang mana ya? Nah, makanya dari itu kita butuh memberi nama sebuah switch. Nah, untuk memberi nama switch itu kita menggunakan perintah hostname ya, hostname. Nah, tadi di konfigurasi tadi ada ini ya. Kalau konfigurasi ini ada hostname-nya adalah switch ya. Ini hostname-nya adalah switch. Nah, ini dia ditampilkannya di sini switch. Nah, ini adalah hostname. Caranya adalah kita masuk ke untuk semua konfigurasi kita masuk ke global konfigurasi ya. Global configuration mode, mode konfigurasi ya. Dengan perintah konfigurasi on terminal ya. Nah, sudah masuk. Lalu kita mengetikkan perintah hostname. Namanya apa? S1. Nah, sudah ya. Ini sudah jadi. Ini adalah nama hostname yang baru. Benar nggak sih? Ya, kita lihat dulu di konfigurasi tadi. Nah, ini ya kita lihat hostname-nya sudah berubah dari S1, dari switch, ya tadi yang awalnya itu switch, ya, masuk ke berubah menjadi S1, ya. Nih, karena kita sudah berubah konfigurasinya, hostname-nya menjadi S1. Oke. Nah, kemudian konfigurasi apa lagi sih yang dasar? Yang kedua adalah kita mengamankan jalur konsul, ya. Jadi mengamankan alat secara fisik, ya. Konsol tadi kan adalah perangkat yang digunakan untuk connect ke atau untuk mengakses apa namanya, untuk mengakses switch atau router secara langsung. Nah, kalau ada orang yang apa namanya istilahnya ya penyusup lah ya, penyusup ya kalau ingin apa namanya ngeset atau istilahnya mengkonfigurasi ulang switch-nya itu dengan menggunakan konsol. Maka konsol ini harus kita amankan dulu jalurnya. Ya. Ini tadi ya, konsol ini ya.
line console ini, ya, port konsolnya kita amankan. Yaitu dengan cara diberikan password, ya, password. Masuknya tetap sama, kita harus ke konfigurasi lagi. Nah, lalu kita masuk ke perangkat. Perangkat apa sih yang mau kita konfigurasi? Oh, line konsolnya. Line konsolnya itu nomornya berapa ini? Line console 0. Ya, masuk ke perangkatnya. Line console 0. Diberikan password dengan menggunakan perintah password. Password, kemudian passwordnya apa? Ya, di situ ada let me in standarnya ya. Nah, kemudian perintah login. Kenapa kita membutuhkan perintah login ini? Karena line console ini kan kita butuhkan ketika waktu login. Login itu apa sih? Login itu ketika kita masuk ke suatu perangkat ya, suatu perangkat atau suatu interface. Ya. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat dulu ya. Nah, kita masuk. Yang namanya login itu seperti ini. Nah, kita mau masuk ke perangkat ya. Ini namanya kita login, masuk ke perangkat atau masuk ke interface ya, menggunakan user login itu namanya user dan password itu namanya login ya. Nah, itu ini perintah login ini digunakan untuk memberikan password ketika mau login, karena yang pertama kali masuk ke ke interface ini ya, ke perangkat ini kan user tadi ya, user mode tadi. User mode itu dia login. Ya, login awalnya itu user mode. Ya. Kita berikan passwordnya tadi, let me in. Nah, sudah masuk ya. Ini namanya login ya. Login itu masuk ke sebuah interface, masuk ke sebuah perangkat yang di mana dia memasukkan user ataupun password. Ya. Ya, sudah selesai, berarti ini mengamankan line konsolnya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah seperti ini masih aman nggak sih? Oh enggak, belum ya. Kalau sampai di sini belum aman. Karena apa? Ketika orang sudah istilahnya bisa nge-crack ya, nge-crack sudah masuk, nah ini bisa melakukan apapun ya. Karena apa? Ini sudah masuk ke user, maka dia bisa masuk ke super usernya ya. Privilege mode-nya tadi. Maka privilege mode-nya juga kita amankan. Ya, diberikan password ya. Diberikan password agar nanti ketika mau masuk ke super user harus menginputkan password. Ya. Nah, ini kan nggak ada password ini. Kalau sudah masuk ke sini, semua konfigurasi bisa dirubah. Ya, konfigurasinya bisa dirubah semua. Oke, kita akan mengkonfigurasi super usernya atau privilege mode-nya. Itu menggunakan perintah enable password-nya. Ya. Jadi enable itu kan perintah untuk masuk ke privilege atau masuk ke super user. Ya. Diberikan password-nya apa itu? C1 C0. Nah, kalau ini pakai login enggak, karena kan enggak di-load pertama kali ya. Yang di-load pertama kali kan tadi ini, ya. Kalau ini kan sudah, kalau yang enable itu kan kalau sudah masuk ke usernya, ya. Jadi nggak perlu menggunakan perintah login. Oke. Exit. Ya. Untuk verifikasinya, ini tadi ya, ini login usernya tadi yang pertama untuk user line console. Ini, kemudian kita mau mengenable kan, mau masuk ke super user atau privilege mode. Nah, ini passwordnya ada, ya, sudah ada passwordnya. C1 C0. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini kan kita tadi sudah melakukan beberapa konfigurasi ya. Kita lihat di show running conf. Jadi konfigurasi apa saja sih yang sudah kita lakukan, itu bisa dilihat di
show running conf tadi. Nah ini hostname-nya tadi kita sudah melakukan konfigurasi hostname, kita melakukan enable password tadi, ya. Kemudian kita juga memberikan password LAN console-nya tadi, ya. Berikan password LAN console. Nah itu konfigurasi yang kita lakukan tadi. Jadi sudah ada. Nah kita lihat di sini bahwa di running config-nya ini isinya kan masih bisa dilihat ya ini ya. Enable password-nya adalah ini password-nya ini. Nah, kalau orang bisa nge-crack, bisa mencuri mencuri ini ya, running config-nya ini, ya, maka dia bisa melihat semuanya konfigurasi yang ada di suite tersebut. Oleh karena itu kita harus melakukan proses encrypt ya, biar passwordnya tidak plain text seperti ini. Kita encrypt ya, kita encrypt. Nah, yang pertama kita encrypt dulu yang ini. Enable password ini. Enable password ini akan kita encrypt biar tidak plain text seperti ini. Ya, itu dengan perintah ini ya. Pertama, conft, kemudian enable secret, it's a secret. It's a secret. Oke. Kita lihat lagi ya, show running config. Nah ini it's a secret-nya sudah ke encrypt. Loh, ini belum Pak. Ini masih kelihatan nih. Dan di sini juga masih kelihatan ini. Nih. Berarti belum aman, ya. Belum aman ini. Ya. Belum aman. Maka kita menggunakan perintah yang ini, ya. Service password encryption, ya. Oke. Service password encryption. Oke. Kita lihat lagi soran. Nah, ini passwordnya sudah ke encrypt. Ya, jadi orang nggak tahu kalau walaupun dia bisa melihat konfigurasinya, running config-nya, dia nggak akan ketahuan. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba lagi ya. Ini menggunakan ini ya tadi ya. Passwordnya ini. Let me in. Nah, oke. Kemudian kita enable kan. Password enable-nya apa? Ini ya. CI, biar kelihatan ya. C1 dolar C0. Ini memang nggak kelihatan ya passwordnya, dikira kok nggak muncul ya? Apa keliru passwordnya? Nggak, ini memang defaultnya nggak muncul titik-titik kayak kalau kita biasa memasukkan password itu ya. Ini memang passwordnya seperti ini. Jadi dikira-kira kalau salah ya nanti di back itu aja ya. Loh, kok nggak bisa? Ini saya sudah memasukkan ini. Kenapa nggak bisa? Ini nggak bisa masuk ini menggunakan ya C1 dolar C0. C1 dolar C0. Tetap nggak bisa, ya. Nah, kemudian kita lihat, ya. Saya menggunakan password yang ini. It's a secret. It's a secret. Nah, baru bisa masuk. Jadi, kalau kita melakukan perintah ini, jadi enable yang tadi, password yang enable yang tadi ini akan ditimpa menggunakan yang ini, ya.
Walaupun tadi kan kalau kita melakukan perintah ini, ya, walaupun kita melakukan perintah ini, tadi kan sebelum dilakukan perintah ini kan password Cisco-nya, password yang ini kan masih kelihatan ya. Password enable-nya itu masih kelihatan ketika kita melakukan perintah ini. Ya. Walaupun kelihatan, enable-nya kelihatan ini, ya, password-nya yang ini, tapi tidak akan bisa dimasukkan. Ya, karena apa? Sudah tertimpa di ini. Sudah tertimpa ini duluan. Ya, jadi ditimpa dengan yang ini, enable secret ini. Nah, sedangkan enable secret itu kan tadi sudah terenkripsi, tetapi yang passwordnya ini belum. Ya, tetap nggak bisa ya, tetap nggak bisa dimasukkan menggunakan password yang ini. Jadi kalau ada enable password, ya enable secretnya ini tetap ya nanti yang akan dipakai untuk mengaktifkan enable itu menggunakan yang enable secret. Ya, menggunakan enable secret. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kita lihat enable secret-nya tadi memang pertama ketika kita perintahkan ini sudah terencrypt. Ini password-nya juga terencrypt, ya, semua sudah terencrypt. Jadi aman. Ya, ini juga sudah terencrypt. Terus selanjutnya kita akan ngeset banner ya. Banner itu apa sih fungsinya? Oke. Banner itu adalah apa namanya ya? Pesan ketika kita mau login. Ini ya contohnya ini. Nah, ini adalah pesan ya. Terus seperti apa sih? Ya. Ya, nanti perbedaannya seperti ini. Kita konfigurasi ya. Banner mode ya. Oke. Perbedaannya apa sih? Ini kita lihat. Nah, banner itu ini ya. Ini pesan yang akan keluar ketika kita mau login ya. Ketika kita mau login itu akan keluar banner ini. Ya. Ini ya, kapan akan ditampilkan itu ketika kita mau login, mau masuk ke user mode ya. Apakah semua suite ya, setiap suite itu boleh harus ada bannernya ini? Kalau bagi saya apa namanya? Wajib ya. Biar nanti kita tahu misalkan kita tambahkan di sini ini adalah suite nomor sekian ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Intinya untuk memberikan informasi saja sih ya. Nah, kemudian kita simpan ya, konfigurasi tadi kita simpan semua. Perintah copy. Makanya di tugas kemarin kan saya minta Anda untuk menyimpan ya dengan perintah yang sama ini ya. Oke, simpan. Oke. Kemudian kita lihat ya, show startup. Tadi kan startup-nya kan belum ada ya, not present ya. Nah, sekarang ini isinya sama dengan running config. Ya. Jadi isinya startup config itu sama dengan running config. Karena tadi sudah di-copy ya, sudah di-copy. Tuh, ya. Nah, dari activity ini kita bisa melihat di sini bahwa di sini Anda lihat ya, completion-nya 50%. Ya, berarti kita mengerjakan sudah 50%. Ya, kemudian di part 5 ini ya, part 5 silakan konfigurasi S2 dengan ketentuan seperti ini sama dengan S1-nya ini. Jadi nanti Anda melakukan konfigurasi S2-nya sama seperti yang dilakukan di S1. Ini ya, completion 50%. Ya, karena
Yang S2 belum dikonfigurasi, ya, belum dikonfigurasi. Baik, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Terkait perintah-perintah dasar, ini basic ya, basicnya, perintah dasarnya ya. Untuk konfigurasi switch itu ada hostname, kemudian line console, mengamankan line console, kemudian mengkonfigurasi enable, kemudian enable secret, memastikan bahwa semuanya terenkripsi, ya. Kemudian menggunakan banner, ya, kemudian menyimpan konfigurasi. Jadi nanti setiap Anda melakukan konfigurasi, ya langkah terakhir Anda harus menyimpannya, ya, menyimpannya. Ya, jadi tugas-tugas kemarin di pengalaman kemarin banyak sekali teman-teman mahasiswa yang lupa menyimpan. Jadi ketika saya buka tugasnya itu zong, komplesennya ini nol. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau belum disimpan konfigurasinya ketika nanti mati intinya ini kan ada close ya, itu nanti akan kembali ke konfigurasi awal. Seperti itu, ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ya? Oke, kalau tidak, ini yang 255 sudah selesai, kita masuk ke yang 257. 276 ya. Ini kita akan konfigurasi ya, mengkonekkan antara PC dengan switch ya, end user atau host dengan intermediary device-nya. Nah, ini sudah mulai masuk menggunakan IP address ya. Ini sudah menggunakan IP address ya. Di sini ada PC1 nyambungnya ke S1, S1 menyambungnya ke S2, S2 menyambungnya ke PC2. S1 interface yang akan dikonfigurasi adalah VLAN ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa interface itu di switch ada 3 ya, fast Ethernet, kemudian gigabit dan VLAN. Nah, ini yang akan kita setting itu VLAN-nya ya. Kemudian ada PC2 juga, PC1 itu nanti IP address-nya ini ya, yang disetting adalah IP address-nya PC2 juga. Nah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi awal seperti tadi ya. Kita klik CLI-nya. Ya. Konfigurasi hostname ya, konfigurasi hostname. Hostname-nya dikonfigurasi menjadi S1. Kita konfigurasi hostname-nya. Hostname-nya S1. Oke, dan ya, udah ya. Ini S1. Ya, kemudian memberikan password, konsol dan privilege nih. Ya. Dan konsol. Passwordnya Cisco ya. Cisco. Jangan lupa untuk konsol kita langsung selalu memberikan perintah login. Oke. Sudah. Kemudian selanjutnya memberikan password untuk privilege. Passwordnya adalah class. Enable password class. Oh, passwordnya apa ya? Class. Oke. Sudah ya, itu passwordnya. Kita cek dulu. Nah, sudah ya, menggunakan Cisco. Oke, masuk. Masuk ke enable-nya, ada password-nya. Password-nya adalah class. Oke, sudah ya.
Ini langkah ketiga kita melakukan proses verifikasi password. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan banner, ya, memberikan banner teks, ya, banner mode-nya, kemudian ini kita masukkan. Oke, kita pastikan. Nah, sudah ya, ini bannernya masuk. Ya. So, kelas. Kemudian jangan lupa simpan konfigurasinya ke enviram, ya. Copy startup ke running, ya. Copy running ke startup. Oke, sudah. Nah, angka ini ya, ini nanti Anda lakukan juga di S2, ya, di S2-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah konfigurasi PC1 dan PC2 untuk konfigurasi IP address. Ini PC1, ya. Diklik PC1-nya, kemudian apa selanjutnya? Klik PC1 di stop tab, ya, di sini ya. Ini ada desktop, programming, atribut, kita pilih yang desktop. Kemudian pilih addressing table, ya ini ya. Confi ini ya, IP addressing ini ya, IP configuration. Nah, ini kita masukkan IP-nya ini 192.168.1.1. Masnya sudah ya 255.255. Nah, ini nanti Anda lakukan juga di PC 2. Nah, kemudian kita tes ya PC1 ini apakah sudah nyambung ke S2 dengan cara dia apa? Di ping, melakukan ping. Sama tadi kita lihat di sini, kalau ngeping biasanya menggunakan apa? Command prompt ya. Masuk ke command prompt, ping, alamat switch-nya. Switch-nya berapa? 192.168.1 ya. 192.168.1.253. Kita tunggu, bisa tidak? Ya, ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, karena S1 ini kan belum di-set IP address-nya, ya. IP address-nya belum di-set. Nah, ini kita masuk ke langkah yang ketiga. Konfigurasi IP address untuk switch satunya. Nah, seperti itu ya. Ini padahal kok udah nyambung ini. Tapi belum bisa di-ping karena belum di-set IP address-nya. Oke, switch 1 kita masuk, conft sama conft, kita masuk ke yang dikonfigurasi apa di sini interface-nya? Ini adalah VLAN ya. Kita masuk ke interface-nya ya. Interface-nya VLAN. VLAN-nya nomor berapa? VLAN 1 ya. Karena VLAN-nya cuma 1. VLAN 1. Nah, untuk memberikan IP address, perintahnya adalah IP address. IP-nya berapa? 192.168.1.253, lengkap dengan net mask-nya ya, 255.255.255.0. Oke. Kemudian terakhir adalah perintah no shutdown. Nah, kenapa perintah no shutdown? Karena pada awalnya ya interface VLAN ini adalah down atau mati. Ya. Jadi pada awalnya interface VLAN ini adalah mati. Ya. Mati. Nah, untuk menghidupkan itu menggunakan perintah no shutdown. Ya, no shutdown itu untuk membuat ini ya, statusnya menjadi up atau hidup. Ya. Pertama itu down, ya dia down ini apa namanya down ya. Kemudian menggunakan perintah no shutdown itu jadi up. Jadi jangan lupa setiap Anda melakukan konfigurasi IP address di interface selalu diikuti no shutdown.
Kalau tidak, kalau cuma Anda berikan IP address, nanti belum akan bisa diakses, belum bisa connect. Karena apa? Masih statusnya adalah down. Ya, makanya butuh no shutdown. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaan yang ini. Kenapa Anda memasukkan perintah no shutdown? Ya, karena pada awalnya interface VLAN itu adalah down statusnya, mati. Ya, dengan menggunakan perintah no shutdown itu VLAN-nya dinyalakan, portnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya sama ya. Ini dilihat ya. Lakukan hal yang sama pada S2. Jangan lupa simpan konfigurasinya ya. Simpan ya, copy startup start running aja. Running ke start. Nah, so startup. Nah, ini ya. Ini yang sudah kita lakukan ya. Oh, ini belum, Pak. Ini passwordnya masih kelihatan nih ya. Hostname-nya sudah, passwordnya masih kelihatan, nanti kita lakukan ya. Kemudian ini VLAN-nya sudah ya. IP address-nya. Terus kemudian ini bannernya tadi, kemudian password konsolnya juga sudah, tapi masih kelihatan. Jadi kita perintahkan tadi ya, service password encryption. Nah, lihat. Ini dulu ya. Jadi setiap perubahan jangan lupa disimpan ke startup ya. Nah, ini sudah terencrypt. Ya, sudah terencrypt. Nah, kemudian langkah terakhir adalah melakukan verifikasi konektivitasnya. Nah, tadi kan visi 1 tadi ini ya, masih di ping masih timeout ya, request timeout. Coba kita lagi. Ping lagi. Nah, sudah replay, berarti sudah nyambung antara PC 1 dengan switch 1. Ya. Nah, sudah nyambung ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Ini completion-nya 45 ya, karena switch 2-nya belum di-set. PC 2, switch 2 belum di-set. Ya, nanti tugas Anda untuk set. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, praktikumnya saya cukupkan sekian. Ya. Materi kita hari ini adalah 2 itu. Ya. Jangan lupa untuk pendaftarannya ya sampai tanggal 9 ya, untuk netakat CCNA 1-nya. Baik teman-teman, karena tidak ada pertanyaan, rekodnya nanti saya share ya, rekodnya nanti di-share. Ini rekodnya nanti di-share. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian perkuliahan pada siang hari ini. Kurang